Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi PPT tentang perkembangan pendidikan Islam di masa awal. Dosen pengampu yaitu Ibu Deni Wahyuni MPD yang disusun oleh Aisyah Rahma Astuti dan Dewi Amarwati. Pendidikan Islam memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah peradaban Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan tidak hanya berfokus pada pembelajaran agama, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk karakter umat Muslim. Pendidikan Islam pada masa awal berkembang secara bertahap, mulai dari metode pembelajaran yang sederhana sehingga berkembang ke arah sistem yang lebih terstruktur pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun latar belakangnya yaitu kondisi sosial. Masyarakat Arab pra-Islam masih minim tradisi pendidikan formal. Peran Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam dimulai melalui dakwah dengan metode lisan dan hafalan. Pusat pendidikan Darul Arqam di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah sebagai tempat belajar utama. Metode pengajaran menghafal Al-Quran, menulis wahyu, diskusi, dan majelis ilmu. Perkembangan pendidikan Islam berkembang ke arah lebih sistematis setelah masa Khulafaur Rasyidin. Materi pertama yaitu pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, pendidikan Islam masih bersifat sederhana dan dilakukan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti rumah, masjid, bahkan di pasar. Adapun beberapa ciri utama pendidikan Islam pada masa Nabi, yaitu lokasi pendidikan Islam awal. Yang pertama, Darul Arqam, merupakan tempat pertama yang digunakan untuk belajar Islam secara diam-diam sebelum dakwah Islam berkembang secara terbuka di Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan. Setelah hijrah ke Madinah, Masjid Nabawi menjadi pusat pembelajaran utama. Merupakan tempat pendidikan dasar bagi anak-anak yang belajar. Yang ketiga, Kutab, merupakan tempat pendidikan dasar bagi anak-anak yang belajar membaca dan menulis. Yang B, metode pendidikan pada masa Nabi. Pendidikan Islam pada masa Nabi memiliki metode yang khas, antara lain seperti metode talaki atau tatap muka. Nabi Muhammad SAW secara langsung menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabatnya. Yang kedua, metode hafalan, mengingat bahwa masyarakat Arab pada saat itu memiliki tradisi lisan yang kuat. Mereka menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Metode dialog dan tanya jawab. Nabi sering berdialog dengan para sahabat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Adapun yang terakhir yaitu metode keteladanan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi model bagi para sahabat. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini terdapat beberapa kemajuan penting dalam sistem pendidikan Islam. Yang A yaitu penyusunan Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan menginisiasi penyusunan Mushaf Utsmani untuk standarisasi bacaan Al-Quran. Yang B yaitu pembentukan lembaga pendidikan. Pada masa Umar bin Khattab, pendidikan mulai lebih terorganisir dengan bentuknya madrasah di berbagai wilayah Islam. Yang C, pengajaran ilmu hadis dan fikih. Pada masa Khulafaur Rasyidin, hadis mulai dikumpulkan, diajarkan lebih sistematis. Metode dan sistem pendidikan Islam pada masa awal. Yang A, metode pendidikan. Yang pertama yaitu halakah, sistem pembelajaran berbentuk lingkaran di mana murid duduk mengelilingi seorang guru untuk mendengarkan penjelasan. Yang kedua, metode hafalan. Hafalan menjadi metode utama dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis karena belum banyak tersedia tulisan yang bisa digunakan sebagai bahan ajar. Yang ketiga, metode Iqra atau membaca dan menulis. Pendidikan menulis mulai diperkenalkan agar umat Islam dapat mencatat wahyu dan ajaran Islam.
Yang B yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang pertama yaitu masjid sebagai pusat pendidikan. Selain tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan menyebarkan ilmu Islam. Khutbah sebagai seorang dasar, kutab. Yang kedua yaitu kutab. Sebagai sekolah dasar Islam, kutab menjadi lembaga pendidikan dasar di mana anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, peran ulama dan guru dalam pendidikan. Nah, para ulama memainkan peran besar dalam menyebarkan ilmu agama ke berbagai wilayah Islam. Seperti yaitu guru-guru agama biasanya berasal dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Nah, di sini ada pun kutipan dan referensinya. Nah, kutipannya yaitu barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu ilmu lebih berharga daripada harta karena ilmu menjaga kita sedangkan harta harus kita jaga. Ali bin Abi Thalib. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Imam Al-Ghazali. Nah, kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu pendidikan Islam pada masa awal berkembang secara alami, berawal dari pengajaran langsung oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang dengan adanya kutab, halaqah, dan madrasah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga melibatkan pengajaran ilmu lain yang mendukung peradaban Islam. Sistem pendidikan Islam awal menekan hafalan, keteladanan, diskusi, dan pengajaran berbasis masjid. Kemajuan pendidikan ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan keilmuan Islam yang lebih luas pada periode selanjutnya, seperti pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.